Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwani Hamzah, SHI MPD, Guru PAI SMKN 7 Jakarta, Kecamatan Pulau Gadung, Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswa Darjat 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 4250012817. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMKN 7 Jakarta untuk uji kinerja pada kelas 10 dengan tema menghindari pergaulan bebas dan zina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Luar biasa, kalian anak yang hebat, ya, anak-anak hebat. Hari ini hari apa? Dan tanggal berapa? Seragamnya berarti seragam kamu. Bapak lihat, alhamdulillah kalian memakai atribut seragam pramuka komplit semua. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya ya kita mulai dengan yang dipimpin oleh siapa pemimpin? Oke, Panir, silakan. Ya. Siap. Baik kawan-kawan, hari ini yang baiknya kita membaca doa. Doa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya ya Bapak absensi. Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan semangat belajar hari ini. Ada yang kurang sehat hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Aldo Rahman. Oh salah, absensi. Abdul Yazid. Ya, kita doakan mudah-mudahan Abdul Yazid diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Arif Arzola. Oke, Amandina hadir, Anissa, Karisa, Diva, kemudian Elia hadir, Fadil, Fakri, kemudian Faikotul Nidikni, ya, Pak Kira, Fardan, oke, Fatia, oke, terlewatnya. Kenji, ya dari semuanya. Kemudian Saluna hadir, Turangga, Umairo hadir, Tita Nur Aini hadir, Zahra Fatul Jannah hadir. Oke, alhamdulillah. Yang tidak hadir hari ini
hanya satu orang, yaitu Abdul ya. Ada yang tahu Abdul Yazid sakit apa? Demam. Kita doakan ya Abdul Yazid lekas sembuh dan besok kita berkumpul dengan kita Mbak belajar bersama. Oke, setelah Bapak asepsi, alangkah baiknya kita apa? Menyanyikan lagu. Kira-kira kalian membaca atau nyanyi lagu nasional apa? Oke, kita berdiri bareng-bareng. Kita menyanyikan lagu nasional. Lalu nanti bapak-bapak ya. Ya, dengan hitungan 3, kita hitungan mundur 3, 2, 1, maka kalian menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Halo Halo Ban. Udah siap semua? Oke. 3, 2, 1. Halo. Ibu kota periangan. Halo. Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa. Sekarang telah menjadi lautan api, harimu rambut kembali. Ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, marimu rambut kembali. Oke, duduk kembali. Ya. Oke, kalian luar biasa. Berarti memiliki jiwa nasionalnya sangat tinggi dan semangat. Cinta dengan bangsa Indonesia? Cinta. Mau merawat bangsa Indonesia? Bisa. Oke, jiwa nasional kalian hebat dan sangat luar biasa tinggi mencintai bangsa Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut materi, maka langkah baiknya kita mulai dengan membaca Tadarus Al-Qaul dari surah apa kira-kira? Al-Qaul, Al-Qaul sampean, apa semua? Bisa. Oke, kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Mulai kita semua semangat, diberikan kesehatan, ya kemudian diberikan ilmu yang manfaat dengan tetap kita membaca Tadarus Al-Qaul sebelum belajar. Oke, kita mulai dalam membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah.
minhuma Alhamdulillah selesai pada enak nggak? Tenang nggak? Kalian tenang ketika dalam belajar. Oke, untuk selanjutnya ya kira-kira sebelum Bapak menyampaikan materi sebelumnya apa? Kompetensi berlomba-lomba dalam bermain. Kira-kira dari apa? Alhamdulillah luar biasa. Kira-kira dalam kompetensi dalam kebaikan ada di surah apa dan ayat berapa? Di surah Al-Maidah ayat 40. Ya, yang minggu lalu kalian sudah hafalkan ayatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian hebat dan sangat menjadi anak-anak yang baik. Apa kabar semuanya? Berarti masih fokus kalian ya, masih semangat. Oke, materi ini kita pada minggu ini ya akan membahas yaitu menghindari pergaulan bebas dan hina. Ya, ini di materi apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama ya, kalian atau kita semua bisa menjelaskan larangan pergaulan bebas dan hina. Jadi pergaulan bebas dan hina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dilarang untuk melakukan. Kemudian yang kedua tujuannya menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan hina. Kemudian mengidentifikasi dampak negatif pergaulan bebas. Nanti ada pergaulan bebas itu apa sih dampak negatifnya? Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian yang keempat, menunjukkan cara menghindari pergaulan bebas dan hina. Oke, lanjut pengantar. Nah, sebelum kita masuk di materi, ada beberapa pertanyaan yang kalian harus didiskusikan oleh kelompok kalian. Yang pertama ada pertanyaan, mengapa pergaulan bebas banyak terjadi di kalangan remaja? Yang kedua, apa dampaknya bagi masa depan seseorang ketika melakukan pergaulan bebas? Oke, Bapak kasih tugas kelompok masing-masing. Sebelum masuk materi kalian jawab dulu. Oke, kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 4 ini ya. Oke, jadi kelompok 4, kemudian kelompok D. Oke, silakan kalian kerjakan ya. Yang pertama, mengapa pergaulan bebas banyak terjadi di kalangan remaja? Kemudian yang kedua, apa dampaknya bagi masa depan seseorang? Kira-kira butuh berapa lama? 2 menit cukup? Bisa ya. Oke ya, kerja bareng ya. Kalau belum paham, saya tanyakan Bapak ya.
Kalian hebat ini. Kira-kira kelompok siapa yang maju duluan? Kelompok 1 siap. Oke, ya. Kelompok 5 udah? Alhamdulillah. Udah semua? Ya, untuk hasil kerja kelompoknya dari pertanyaan pertama dan kedua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Iwai. Yang pertama itu ada, mengapa pergaulan bebas banyak terjadi di kalangan remaja? Karena masa-masa remaja adalah masa transisi menuju dewasa. Rasa ingin tahu yang tinggi, kurangnya pengendalian diri, lemahnya iman dan moral, serta rendahnya kepercayaan diri yang membuat remaja mudah terpengaruh oleh ajakan teman atau lingkungannya. Selanjutnya, apa sih dampaknya bagi masa depan seseorang tentang pergaulan bebas? Yang pertama, menghambat potensi dan cita-cita. Jadi karena kita terlalu sibuk bergaul sama teman-teman yang membawa kita ke arah yang nggak benar, pasti kita akan cuek sama akademik dan prestasi kita sendiri, dan itu pasti menghambat cita-cita kita untuk masa depan nanti. Dan seterusnya, menciptakan generasi muda yang kurang berkualitas. Pergaulan bebas itu berarti kita juga melanggar hukum-hukum tata negara dan norma ya, dan itu menciptakan generasi muda yang kurang berkualitas karena dari pergaulan yang buruk, yang negatif, dan dampak-dampaknya juga tuh bakal pengaruh buat masa depan seperti kayak hamil luar nikah gitu. Itu bakal menciptakan generasi yang kurang berkualitas banget deh pokoknya. Terus dapat mengganggu kesejahteraan mental dan kemampuan untuk membentuk hubungan yang sehat di masa depan. Dan karena generasi muda yang kurang berkualitas itu pasti masa depan juga bakal terganggu kesehatannya gitu. Jadi sekian aja. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kalian sangat luar biasa ya, mengenai daripada dampak ya pergaulan bebas ya. Oke, kita lanjut sebelum kita mulai. Apa kabar semuanya? Oke, masih semangat ya. Untuk selanjutnya, apa sih definisi pergaulan bebas ya? Jadi pergaulan bebas adalah hubungan sosial tanpa batas norma agama atau moral. Jadi pergaulan bebas adalah pergaulan yang melewati atau melampaui daripada batas norma-norma agama maupun norma-norma di masyarakat. Ya, jadi ya pergaulan ya boleh-boleh saja di kalangan remaja. Ya, malah bagus. Yang dilarang adalah kebebasannya. Ya, yang melampaui atau menyalahi aturan daripada syariat Islam. Kira-kira apa sih contoh pergaulan bebas yang melanggar aturan agama? Pak, tawuran, apa ini judi online, ya apa lagi? FF, termasuk FF, ya main game melampaui waktu, ya menggunakan di jam pelajar, ya termasuk pergaulan bebas. Oke, itu ya. Jadi pergaulan bebas adalah hubungan sosial tanpa batas, ya daripada norma agama atau moral. Ini definisi daripada pergaulan bebas. Paham? Saya mengerti. Coba, ada yang mau menjelaskan pergaulan bebas setelah ini? Apa sih pergaulan bebas? Oke, luar biasa. Siapa namanya? Anita. Silakan Anita. Pergaulan itu
pergaulan itu aktivitas menjalani pertemanan di lingkungan masyarakat. Kalau bebas itu lepas atau tidak terikat. Pergaulan bebas secara bahasa artinya pertemanan dalam lingkungan masyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Oke, luar biasa. Ada di surah apa sih? Ya, pergaulan bebas atau larangan untuk melakukan perbuatan zina. Ada di surah Al-Isra ayat 32. Ya, ada di surah Al-Isra ayat 32. Ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ya, artinya janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah keji dan jalan yang buruk. Ini artinya di surah Al-Isra ayat 32. Oke, bisa dipahami? Oke, next kita lanjut materi berikutnya, cara menghindari daripada pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, ada yang membaca? Ya, menjaga pandangan dan bergaul. Mata kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita syukuri, berbanyak membaca buku, berbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian pergaulan dijaga, bergaul boleh selama itu manfaat buat diri kita. Selama buat tidak manfaat atau berdampak negatif, maka pergaulan itu disebut pergaulan bebas. Yang kedua, apa? Menutup aurat dan menjaga coba Fahri, cakep enggak? Ini cara Bapak praktekin. Menutup aurat itu seperti apa sih? Contohnya adalah Fahri. Oke. Jadi Bapak kalah ganteng Fahri. Jadi aurat laki-laki batasannya mana? Dari pusat sampai lutut atau dari dengkul. Oke ya. Kira-kira Fahri dari aurat tuh. Nanti termasuk anak yang soleh. Oke, terima kasih. Untuk ini Anda ya perempuan, kira-kira kalau perempuan itu baru auratnya pakai. Nah, kira-kira kalau aurat perempuan batasannya dari mana? Dari ujung kira-kira Anda udah mencari aurat belum? Ya, alhamdulillah kalian termasuk anak yang soleh. Terima kasih sudah kembali. Oke ya, yang kedua berarti kalian sudah hebat. Kalau kalian auratnya tertutup masing-masing. Kemudian ada kalian juga alhamdulillah sudah paham. Kemudian yang ketiga mengisi waktu dengan kegiatan positif. Apa contohnya? Mengikuti kegiatan mengaji, olahraga, ibadah, bantuin orang tua. Kemudian menjauhi tempat maksiat. Apa kira-kira tempat maksiat? Selamat malam. Kalian bisa menghindari tempat maksiat. Sebelum dilanjut, apa kabar semuanya? Kalau suara bagus berarti semangat. Oke, apa sih keterkaitan ya profil pelajar Pancasila dengan materi yang berkaitan dengan menghindari pergaulan bebas dan zina? Yang pertama, pelajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan tetap berakhlakul karimah. Oke, yang kedua, menunjukkan perilaku bertanggung jawab dan menjauhi maksiat. Kedua ya, profil Pancasila
kalian harus memiliki iman dan takwa yang kuat. Kemudian harus memiliki sifat tanggung jawab. Diberikan tugas sama guru mengerjakan dengan tepat waktu. Kemudian harus menjamin tempat-tempat masing di dalam kelas ketika pulang sekolah jangan berdua. Oke. Tugas terakhir sebagai refleksi ya, Bapak kasihkan lagi selembar kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian tinggal pilih untuk yang pertama, apa komitmen kelompok kalian untuk menjaga ya dan menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina. Kemudian yang kedua, membuat poster atau puisi bertema menjaga kehormatan diri. Ya, jika kalian membuat puisi ya temanya menjaga kehormatan diri. Oke, selesai ya. Tadi kan ya tugas pertama yang maju pertama adalah kelompok 1. Nah, biar adil ini dibalik dari kelompok 5. Gimana kelompok 5 bersiap? Ya. Oke. Dan sudah belum presentasi, kasih amplop dulu buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita presentasi lagi. Nah, kali ini dengan pertanyaan yang berbeda. Langsung saja pertanyaan pertama. Apa komitmen kelompok kalian untuk menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina? Nomor 2 dijawab Nindi. Memperkuat pendidikan agama dan iman, pilih lingkungan pergaulan yang positif, jaga interaksi dengan lawan jenis secara batas wajar sesuai tuntunan agama. Selanjutnya, kami sudah menyiapkan sebuah puisi tentang kehormatan diri yang akan dibacakan oleh Nazwa. Ya, Sung. Oke, semuanya di sini aku mau bacain puisi yang bertema menjaga kehormatan diri. Auraku bukan sekedar kain, tetapi perisai iman yang kukenakan, bukan karena pandangan insan, melainkan perintah Allah yang kujaga dengan kesadaran. Langkahku kuatur dalam adab, agar tak tersesat oleh gemerlap dunia. Kehormatan diri adalah ibadah, penjaga hati dari dosa dan nista. Di mata manusia mungkin biasa, tapi di sisi Allah mulia adanya. Yang menundukkan pandang dan menjaga lisan, itulah tanda iman yang bertahan. Isi waktu dengan kegiatan positif, jaga pergaulan sesuai norma, Membacakan puisi tentang menjaga harga diri. Tugas yang kedua ya berarti selesai materi untuk hari ini. Alhamdulillah, ternyata yang baca-baca puisi ya sangat ya romantis, ya sangat terkesan. Penutup ya ini
Semoga kita semua terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Amin ya robbal alamin. Kemudian mari menjaga iman, takwa, dan akhlak mulia kita. Iman kepada Allah, kita jalani rukun iman. Takwa kepada Allah dengan mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian akhlak mulia, ketemu guru, senyum, sapa, salim, dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ya terakhir nanti sebelum Bapak tutup, sebelum kita akhiri dengan doa, siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Ya, Turangga. Oke, bisa ke depan Turangga. Oke, kasih aplaus buat Turangga. Masya Allah. Oke. Ini Turangga dari 10 DKP 1 ya menyimpulkan materi hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini memberikan sedikit kesimpulan aja. Jadi kita tadi sudah mendengar penjelasan dari isi kandungan surah Al-Isra ayat 32 yang dijelaskan oleh Pak Iwai. Betapa maksudnya isi kandungan itu menjelaskan tentang pergaulan bebas dan zina. Dan itu harus kita jauhkan karena Allah itu tidak menyukai perbuatan yang seperti itu. Dan tadi kita sudah tahu ya pergaulan bebas itu contohnya gimana ya, kayak apa namanya, kurang yang wawasan agama, terus kalau dalam contohnya contoh pergaulan bebas dalam lingkungan masyarakat mungkin kayak nilai-nilai tembok lah mungkin gitu, atau tempat sembarangan itu juga termasuk. Dan di kalangan remaja-remaja yang suka gimana ya, membuli itu juga termasuk pergaulan bebas. Dan tadi contohnya zina juga, zina itu apa aja tadi tuh, kayak berpacaran dan mohon maaf tuh yang lebih parah kayak seks bebas gitu ya, itu banyak remaja melakukan itu. Dan tidak mengikuti pesta-pesta hura-hura gitu lah ya, dugong gitu ya, itu sangat dilarang oleh Allah. Dan kita pentingnya juga untuk memilih teman ya, memilih teman yang baik, ataupun kalau kita memiliki teman yang buruk, lebih baik kita menasihati dia untuk tidak melakukan perbuatan pergaulan bebas itu. Jadi gitu saja mungkin saya, kesimpulan dari saya, intinya gitu lah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus lagi buat Turangga. Oke. Ya, setelah kesimpulan tadi disampaikan oleh Turangga, alhamdulillah mudah-mudahan kalian bisa memahami daripada arti definisi pergaulan bebas dan zina. Kemudian mengetahui ada di surah Al-Isra ayat 32 dan paham ya cara-cara untuk menghindari daripada perbuatan pergaulan bebas dan zina. Ya, untuk minggu depan ya silakan kalian menghafalkan apa? Surah Al-Isra ayat 32. Insya Allah. Ya, panjang atau pendek ayatnya? Pendek. Insya Allah hafal. Kalian ada anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan soleha. Oke? Ya. Apa kabar semuanya? Oke, kita tutup dengan membaca surah Al-Asr. Bismillah. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah. Sebagai penenang jiwa kita, ya alangkah baiknya kita membaca sholawat, bukti bahwa kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sholawat Jibril sekali aja. Ya, 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, ya, menjadi ya siswa siswi SMK 7 setelah lulus yang sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Bapak akhiri, ya, Bapak cukupkan materi hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan bisa bertemu kembali di hari Rabu yang mendatang. Terima kasih atas perhatiannya kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.